warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, minta tolong ketuanya dibimbing untuk berdoa. Salam. Persiapan. Berdoa mulai.
kita sudah menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Sekarang saya tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama gurita, menyenangkan, menyenangkan hati. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik semua. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Berarti full 100% hari ini hadir semuanya ya. Berarti semangat belajarnya harus lebih lagi karena teman-temannya sudah lengkap, sudah masuk semua. Oke, anak-anak masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Coba apa sebutkan? Ya, Mbak Sela? Ayo apa? Datang tepat waktu, apa lagi? Rukun dengan teman, apa lagi Mas Bagus? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR, apa lagi? Iya Mas, iya Mbak Aya. Nah itulah kesepakatan kelas kita. Harapannya belajar hari ini kita belajar sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Saling menghormati, aktif dalam pembelajaran, rukun dengan teman, disiplin, ya, aktif dalam bekerja sama. Nah, selanjutnya, Gurita bawa sesuatu. Bawa apa ya ini ya? Nah, bawa apa ini? Ada yang tahu? Ini namanya apa? Musik apa? Musik, namanya alat musik senar. Coba saya mau 2 orang maju memainkan alat musik ini. Siapa yang bersedia? Ayo Mas Alan. Ya, siapa yang lain? Mas Wildan, ayo. Dicoba dulu. Hanya bermain saja. Sama satu lagi. Satu lagi, ayo. Mas Adit. Ayo. Silakan dipukul dulu Mas Wildan. Coba bibikan. Ya, lagi yang keras, semangat. Gimana? Bunyi? Lagi. Mana lagi? Dipukul lagi. Nah, pertanyaannya coba lagi dikeraskan sambil diperhatikan. Nah, pertanyaannya dari mana bunyi ini berasal? Dari senar drum. Kenapa senar drumnya bisa berbunyi? Karena dipukul menggunakan stick. Kita coba ya. Nah, kalau dipukul berbunyi. Kalau tidak saya pukul. Tidak berbunyi. Coba Mas Wildan perhatikan. Ketika saya pukul, apa yang terjadi dengan dasar atasnya senar drum? Iya, berbunyi terus terlihat. Nah, terlihat apa? Nah, dari pukulan ini menghasilkan getaran. Nah, getaran itulah yang menghasilkan bunyi seperti bunyi yang kita dengar. Kalau pukulannya keras, nah getarannya juga keras. Kalau pukulannya lemah, getarannya juga lemah. Nah, seperti itu. Jadi dipukul itu menghasilkan getaran, sehingga getarannya masuk ke telinga kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunyi yang masuk ke telinga kita, mendengarkan dengan bunyi. Ya, oke, terima kasih Mas Wildan, silakan duduk kembali. Ya. Nah, anak-anak, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, dengan menyaksikan video dan gambar, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari telinga. Yang kedua, dengan diskusi dan mendemonstrasikan atau praktik ya, nanti siswa mengetahui proses mendengar pada telinga. Yang selanjutnya, yang ketiga, siswa dapat menerapkan berpikir komputasional dalam pembelajaran dengan metode algoritma. Nah, jadi pertanyaannya pasti kalian dulu. Kalau mungkin yang lain sudah tahu, mungkin kalau untuk tujuan 1 dan 2 mungkin kalian sudah tahu ya tentang telinga. Untuk yang ketiga, siswa dapat menerapkan berpikir komputasional dan pada pembelajaran dengan metode algoritma.
Komputasional itu apa? Berpikir komputasional. Mungkin ada yang pernah dengar? Kalau komputer tahu? Nah, komputer dan komputasional itu satu kata yang sama, cuma berbeda. Ya, jadi komputasional itu berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer. Apa itu berpikir komputasional? Ya, sebentar. Nah ini, jadi berpikir komputasional adalah kemampuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah. Sistematis itu apa? Sistematis itu berpikir secara berurutan. Kalau logis, masuk akal. Jadi berpikir komputasional itu berpikir secara berurutan dan secara masuk akal. Bahasa kita ya. Berpikir komputasional perlu dikuasai. Kenapa? Agar dapat berpikir kreatif, berpikir kritis dalam memecahkan masalah sehari-hari yang kita hadapi. Seperti itu. Nah, di sini Bu Rita punya gambar jus. Jus apa ini? Jus jambu. Coba, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara membuat aku? Ada yang bisa mencontohkan? Mungkin di rumahnya pernah buat. Iya. Pertama, iya, di blender caranya membuat jus. Betul sekali. Mungkin dijelaskan langkah-langkahnya membuat jus. Di blender lalu ditarik dengan airnya, ditambahkan gula lalu dikasih es batu. Iya, itu cara membuat jus jambu. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan lagi langkah-langkahnya mulai dari awal. Ya, jadi itulah yang namanya berpikir komputasional. Sebelum kita membuat jus, kita siapkan dulu apanya? Kita siapkan blendernya, lalu jambu, lalu gelas, lalu es batu, lalu air, lalu gula. Itu yang kita siapkan. Lalu langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita masukkan apa dulu? Jambu ke dalam blender. Lalu kita tuangkan air. Lalu kita tuangkan gula. Lalu kita tutup blendernya, kita nyalakan. Lalu blendernya nyala, berputar, lalu halus jus jambunya. Lalu kita tuang ke gelas, kita bisa menikmati. Itu cara namanya berpikir komputasional. Sebenarnya sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma kita tidak sadar, kita tidak mengetahui kalau ternyata itu tuh sudah berpikir secara komputasional. Bisa tidak Bu? Misalnya minum jus dulu baru buat jus. Bisa? Nggak bisa ya, harus membuat jus dulu baru jusnya diminum. Bisa tidak Bu? Misalnya gula apa? Jambunya tidak dimasukkan, hanya air putih saja. Bisa menjadi jus jambu? Tidak. Jadi harus sesuai langkah-langkah atau urutan agar bisa menjadi jus jambu yang bisa kita nikmati. Nah itu ya. Kenapa sih kita itu harus bisa berpikir komputasional atau bisa berpikir seperti komputer? Yang pertama alasannya karena keterampilan untuk masa depan. Di masa depan salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan yaitu kemampuan berpikir komputasional. Karena kita hidup di abad 21, di mana abad ini semuanya sudah serba canggih, betul, serba komputer, serba IT. Nah seperti itu. Yang kedua, dunia semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Bahkan ada kan ya, kita bisa merubah wajah kita menjadi berpakaian menjadi dokter, berpakaian menjadi presiden. Nah itu bukti bahwa IT sekarang sudah semakin canggih ya. Mungkin ada ditanyakan tentang berpikir komputasional? Tidak? Oke. Apa keterkaitannya berpikir komputasional dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, kita akan mengintegrasikan atau mengaitkan pembelajaran kita hari ini dengan berpikir komputasional. Ya, materi kita mendengar dengan bunyi, kita masukkan ke dalam berpikir komputasional. Jadi kita gabungkan sehingga berpikir komputasional bisa kita pakai dalam pembelajaran kita hari ini. Mengerti ya? Anak-anak sudah membawa peralatan yang saya
ada gelas. Ini ada plastik. Nah, coba kalian tutup plastik kalian dengan kalian tutup gelas kalian dengan plastik. Lalu kalian ikat dengan karet. Sudah? Diikat dengan karet. Nah, ikat dengan karet seperti ini. Yang agak naik. Karetnya naik ke lehernya gelas ya, biar rapat. Nah, ini dirapikan biar rapat. Oke, sekarang coba sudah jadi semua? Sudah. Belum. Ada yang kelebihan karet? Ada yang kelebihan karet? Ini ada temannya karetnya. Iya, itu boleh diambil Mbak Tasya. Apa? Sudah? Nah, ini kita ibaratkan. Nah, ini tepungnya sudah. Oke, sekarang tepungnya taruh di atasnya plastik. Kita boleh buka tepungnya ya. Sedikit aja. Sedikit kita kabur aja kabur. Oke, sekarang yang megang gelas, coba gelasnya dipegang aja, didekatkan. Coba sekarang berteriak, ha ha ha, gitu ya. 1, 2, 3. Ha. Nah, lagi, perhatikan tepungnya. 1, 2, 3. Sudah diperhatikan tepungnya? Kenapa tepungnya bisa menari? Iya. Kenapa? Karena getarannya. Getarannya dari mana? Dari suara. Suaranya siapa? Jadi, perhatikan plastik ini ibaratnya adalah gendang telinga kita. Ketika gendang telinga kita atau gendang telinga itu bagian telinga yang ada di dalam telinga. Ya, nanti akan kita pelajari apa saja bagian-bagian telinga. Kalian bayangkan ini adalah gendang telinga. Ketika gendang telinga kalian kena suara maka akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi yang akan dikirim ke sinyal ke otak kita. Itulah ibaratnya bunyi. Kenapa bunyi itu bisa kita dengar? Tuh ya. Coba sekarang kalian saya selesaikan dulu ya. Oke. Nah ini, jadi balon atau plastik yang kalian pakai itu kenapa bergetar? Karena plastik ini kita ibaratkan gendang telinga kita ya. Lalu diteruskan ke telinga bagian dalam hingga ke sinyal otak kita. Itulah proses mendengar. Agar lebih detailnya kita perhatikan. Nah, foto. Saya pakai kemudi ya, pakai stick ya. Nah, inilah dalam telinga kalian. Ya, paling luar yang bisa kita sentuh. Ini namanya apa? Ini namanya daun telinga. Selanjutnya masuk ke masuk dari daun telinga. Di sini ada namanya saluran telinga. Telinga betul sekali seperti pipa ya. Selanjutnya setelah saluran telinga di sini ada gendang telinga. Yang kita ibaratkan dengan gendang telinga. Lalu setelah gendang telinga ada apa ini? Lalu ada tulang sumbi, ada saluran Eustachius, dan di sini ada seperti siput, namanya siput atau koklea. Lalu ada saraf pendengaran dan ada 3 saluran setengah lingkaran. Masing-masing bagian telinga ini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing ya. Jadi daun telinga itu fungsinya untuk apa? Bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita, sampai bisa kita ke otak kita, itu bagaimana? Itu ada proses perjalanannya. Ya, kita saksikan bersama-sama video biar kita bisa mengetahui.
Suaranya maaf ya, suaranya agak kecil ya. Nah, saya matikan dulu ya, saya nyalakan ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Nah, saya nyalakan dulu. Salurnya. Hai teman-teman, pernahkah kalian penasaran bagaimana suara masuk ke telinga dan terdengar jelas? Yuk, kita jelajahi perjalanan suara dari luar hingga bisa kita dengar, mulai dari musik, tawa, hingga bisikan. Siap untuk petualangan seru? Telinga kita mengumpulkan suara dan mengubahnya menjadi pesan yang diterima oleh otak. Telinga juga memberi informasi tentang keseimbangan pada otak. Telinga memiliki 3 bagian yang bekerja sama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Bagian-bagian ini menangkap suara dari lingkungan dan mengirimkannya ke telinga tengah. Telinga tengah mengubah suara menjadi getaran. Suara yang masuk ke telinga tengah mengenai gendang telinga, sehingga gendang telinga bergerak. Tabung Eustachius membantu gendang telinga bekerja dengan baik dengan menjaga tekanan udara seimbang di kedua sisi. Ketika gendang telinga bergerak, 3 tulang kecil yang disebut osikel bergetar. Osikel atau tulang-tulang kecil yang berada di telinga tengah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu malleus, incus, dan stapes. Kegetaran ini kemudian dikirim ke telinga dalam. Telinga dalam menerima getaran dan mengubahnya menjadi pesan yang dikirim ke otak. Pesan ini disebut sinyal saraf. Telinga dalam terdiri dari koklea dan vestibula yang termasuk saluran setengah lingkaran. Koklea memiliki cairan yang bergerak seperti gelombang saat getaran masuk dari telinga tengah. Cairan yang bergerak ini membuat sel-sel rambut menghasilkan sinyal saraf tentang suara. Saluran setengah lingkaran juga menggunakan cairan bergerak untuk membuat sinyal yang membantu keseimbangan. Sinyal dari koklea berjalan melalui saraf pendengaran. Sedangkan sinyal dari saluran setengah lingkaran berjalan melalui saraf vestibular. Kedua saraf ini bergabung dan menuju ke otak. Di otak, sinyal-sinyal ini diterjemahkan untuk mendapatkan informasi tentang suara dan keseimbangan. Sungguh luar biasa, bukan? Tuhan menciptakan telinga untuk membantu kita bisa mendengar suara dan juga penjelasan bagaimana kita bisa mendengar dari video ini. Oke, lebih jelas ya dengan menyaksikan video tadi. Jadi bagaimana proses kita mendengar itu seperti apa? Perjalanannya itu seperti apa sehingga kita bisa mengartikan atau bisa masuk ke pengertian kita itu seperti apa. Oke, kok jangan tegang ya. Coba sekarang semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Ini saya mau ajak bermain konsentrasi. Ya, saya berikan instruksi, kalian konsentrasi. Kalau saya bilang sebenarnya, berarti sebenarnya. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi selalu. Oke. Ini masih sebenarnya. Kalau sebenarnya saya perintahkan angkat tangan kanan, berarti yang diangkat tangan kanan. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi selalu. Sebenarnya. Oke. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Sebalik, turunkan tangan. Ya, sekarang sebaliknya. Sebaliknya. Tangan kanan diangkat. Berarti tangan kiri. Ya, konsentrasi. Turunkan. Sebaliknya. Sebaliknya. Angkat tangan kiri. Berarti tangan Kanan. lihat
tugas kelompok ini saya berikan contoh dulu, saya berikan gambaran dulu. Nah, tugas kelompok hampir sama seperti ini. Jadi nanti dalam LKS atau lembar kerja siswa secara berkelompok itu kalian sudah saya sajikan gambar-gambar kotak-kotak seperti itu. Jadi tugas kalian nanti, saya sambil menunjuk ya, tugas kalian nanti mengarahkan si robot ini mencari harta karun. Dengan petunjuk instruksinya ini sudah disediakan. Ada maju, mundur, kanan, kiri, dan ambil. Kalau sudah sampai di harta karun, artinya robotnya harus mengambil. Coba sekarang kita bersama-sama dulu. Robotnya kita arahkan kemana? Maju. Maju. Ya, kalau naik ini artinya maju, ini ada panah naik, berarti maju. Maju. Lalu? Maju. Lalu maju lagi? Ya. Maju lagi. Lalu? Maju. Maju lagi. Lalu? Kanan. Baru? Ambil. Nah, kita bantu robot untuk menemukan harta karun. Tapi tugas kalian kali ini berkelompok ya. Sudah saya siapkan lembar kerja siswa atau LKS-nya secara berkelompok. Di sini ada 2 lembar, sudah ada petunjuk, sudah ada kolom-kolomnya, ya, sudah ada kotak-kotaknya, sudah ada petunjuknya juga, dan ada beberapa soal yang perlu kalian jawab secara berkelompok, ya. Oke, satu kelompok satu ya. Nah, jangan lupa ditulis nama kelompok kalian. Ya, di kelompok ditulis nama kelompoknya. Langkah-langkahnya bisa kalian tulis di halaman kedua ya. Di sini ada langkah-langkah untuk robot. Bagaimana robot ini melakukan langkah-langkah sehingga bisa mengambil harta karun. Ya, kalian tulis langkah-langkahnya, yang pertama apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Di situ juga ada petunjuk maju, mundur, kanan, kiri, ambil, sama letakkan. Ya, kenapa letakkan Bu? Dan barangkali nanti robotnya salah ambil, itu bisa diletakkan kembali. Ya, oke. Kerjakan dengan berkelompok.
Oke, misalkan kalian kesulitan melihat gambar dan halaman kedua, dilepas nggak apa-apa. Jadikan 2 lembar, dilepas. Ya. Oh iya. Iya. Ya. Sampai cek Pak. Ini boleh dilepas saja, ini tidak susah. Oke, dilepas sudah gambarnya sudah. Jangan lupa diambil nanti. Kalau sudah sampai di sini ambil juga. Ya. Nah, enak ini. Kita taruh di sini. Taruh di sini bisa lihat semua. Nah, ya. Taruh di sini biar bisa lihat semua. Ya, bagus. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Bisa di cross check lagi untuk yang sudah. Di bawahnya juga ada soal lagi. Sudah belum? Nah.
kalian? Ya, sebentar ditunggu kelompok lain yang ya. Mas Adi, boleh permisi agak maju. Nak cerita mau nata permainan. Bisa maju sedikit depan garis ya. Nah, karena ini maju sini. Kak Eca, bisa maju sedikit? Mas Adi, bisa maju sedikit ya. Ya, sudah selesai? Di bawahnya ada soal lagi? Sudah. Ya, sebentar ya. Nah, Eca hati-hati ya belakangnya ya. Oke, ditunggu sebentar. Berarti sudah semua ya? Sudah semua. Oke, ini Bu Rita sudah menata sebentar ya. Ini Mas Zulfa bisa maju sedikit sama deretannya Mbak Nabila untuk agar tidak masuk ke garis. Kursinya diambil sementara dulu ya. Atau Mbak Safa yang agak mundur biar temannya tidak terlalu sering. Nah, bisa iya. Agak mundur. Oke, terima kasih. Nah, bentar ya. Di sini Bu Rita sudah menata seperti kotak harta karun yang sudah kalian pegang. Ya. Jadi nanti langkah-langkahnya ada satu yang jadi robot, ada yang satu sebagai instruktor atau yang menginstruksi, instruktur yang menginstruksi, yang menyuruh robot itu untuk mengambil harta karun dengan melewati proses telinga mendengar. Telinga mendengar dimulai dari daun telinga hingga sampai ke otak kita. Jadi kalian lewati itu semua. Tapi di sini saya beri jebakan, ada bom. Jadi hati-hati, nanti jangan sampai keliru bom yang kalian ambil gitu ya. Oke, sebentar, tinggal satu lagi saya tata dulu.
Jadi nanti bukan lompat ya, sebentar. Ini geser sih. Nah, lalu di sini ada bulan telinga. Sini, perhatikan ya. Nanti kalian tidak usah lompat. Saya berikan contoh ya. Saya lepas bukunya. Di sini kan ada robot. Jadi robotnya itu berdiri di sini awalnya. Misalkan kalian itu setel robot untuk maju, pasti robotnya maju jalan aja, satu langkah. Kanan, satu langkah. Jangan lompat, tapi melangkah, maju, mundur, kanan, kiri, ambil dan letakkan. Hati-hati melewati gong ya. Oke. Sekarang kelompok siapa yang tadi terlebih dahulu selesai? Kelompoknya Mas Fian sama Mas Alan. Jadi kita battle ya. Di sini ada 2 kotak, cepet-cepetan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Silahkan maju yang sudah ditunjuk oleh kelompoknya sebagai robot dan sebagai instruktur atau eksekutornya. Mulai dari sini, start. Nah, yang instrukturnya siapa? Yang eksekutor. Yang ini, yang kelompok ini. Nah, siapa yang jadi robotnya? Jangan masuk dulu, di luar dulu. Nah, oke. Kita kelompok lain bisa memberikan semangat. Ya, berikan teman semangat kelompoknya. Kita hitung sama-sama ya. Oh, sebentar. Biar lebih seru, matanya kita tutup. Gimana? Tutup pakai apa? Aslinya boleh ya? Ya. Saya bantu ya. Bisa temannya bantu. Oke, biar lebih seru lagi ya. Oke, Mas Ian bisa? Rapat-rapat. Jangan rapat-rapat. Oke. Kita hitung sama-sama. Robotnya tidak usah diambil karena kalian sebagai robot. 1, 2, 3.
Jadi, makasih ya Mas Adi. Oke, sekarang kelompok selanjutnya. Siapa yang jadi robotnya? Ya, yuk. Siapa yang memandu? Ya, yang memandu. Silakan bersiap-siap. Ayo, di sini dimulai dari sini. Jadi robotnya siapa? Tuh, tutup matanya biar lebih seru ya. Untuk yang mandu satu saja biar apa? Robotnya nggak bingung. Ini maju mundur, aku ketik suara nih gitu ya. Jadi robotnya dia nggak bingung. Oh kurang. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa diambil proses telinga mendengarnya. Ya, oke kita mulai. Kita hitung sama-sama. 1. Kelompoknya memberi semangat. 2, 3. Ayo instruksinya, yang menginstruksikan satu saja ya. Yang menginstruksikan. Ayo, pakai robotnya diem aja dan ambil ya. Kita putaran untuk kedua kelompok. Sudah terselesaikan ya kelompok ini? Ya. Ini ada beberapa yang belum terselesaikan ya. Oke, yang paham. Silakan dibuka bahasa apa? Oke. Coba saya minta kelompok yang menang tadi maju coba. Dua kelompok yang menang tadi maju. Yang jadi robot sama eksekutornya yang maju. Sampai dipakai hasilnya, enggak apa dipakai. Maju sini loh, maju ke sini ke depan. Sini. Ke sini ke depan. Oke. Terus yang jadi robot sama eksekutor yang kalah maju juga. Yuk. Gak apa-apa, kita evaluasi. Ya, sini. Dipakai hasilnya. Oke, yang menang tadi yang pertama kelompoknya siapa yang menang? Kelompoknya Pian. Kenapa kelompoknya Pian bisa mengalahkan kelompoknya Mas Adi? Coba dijawab Pian sama Anda. Ayo. Karena apa? Iya, karena kerjasama. Kan menang katanya kerjasama. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain menjawab kenapa kelompoknya Pian bisa menang. Karena menginstruksikannya sudah benar sesuai langkahnya dan kompak kerja sama. Terus kenapa kelompoknya tadi kok kurang beruntung atau tidak menang? Ayo. Jadi antara robot dan eksekutornya mungkin tidak connect ya, tidak connect robot. Eksekutornya ngomong kanan, robotnya kiri. Gimana tadi? Enggak. Oh, gimana? Enggak disuruh ngambil. Oh, berarti eksekutornya
kurang chemistry ya, kurang ikatannya gitu ya. Jadi kurang keras seperti itu. Jadi memang dalam hal kerja sama kelompok itu perlu kerja kelompok itu perlu adanya kerja sama. Terus kelompok yang kedua kan tadi yang mana? Oke, kenapa kok bisa menang juga? Kerjasama juga, instruksinya juga jelas gitu ya. Terus yang kedua kenapa kok bisa kurang beruntung? Bingung, robotnya bingung sama instruksinya. Oh iya, jadi itulah kelemahan dan kelebihannya. Jadi memang ya antara robot dan yang eksekutor atau yang memerintahkan itu harus ada kerjasama. Kalau yang eksekutornya ngomongnya maju, robotnya ya maju. Kalau dikatakan mundur ya mundur. Jadi harus saling konsentrasi. Ya, terima kasih Bro, terima kasih. Yang sudah dapat daftar karun selamat ya. Ya, jadi kenapa? Ada yang menang, ada yang kalah. Memang permainan ya, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi dalam kerjasama itu diperlukan kerja kelompok itu diperlukan kerja sama. Seperti ini ada robot dan ada juga yang instruksikan. Jadi instruksi dan robot yang mendengar ini harus saling sama, harus saling satu tujuan. Ya, kalau yang instruktornya ngomongnya kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri. Nah, itulah salah satu contoh berpikir secara komputasional, berpikir seperti komputer. Ya, berpikir seperti komputer, berpikir secara sistematis sesuai langkah-langkah dan berpikir logis. Tadi robotnya diajukan disuruh untuk maju, ya maju. Nah itu sudah berpikir secara sistematis sesuai dengan langkah yang diperintahkan oleh si pemerintahnya. Seperti itu, ya. Untuk yang kalah tetap semangat, lebih kompak lagi, lebih semangat lagi, lebih ditingkatkan kerjasamanya. Oke, tepuk semangat. Oke, kalian luar biasa sekali ya. Oke, sekarang Berita punya sebuah lagu. Kalian bisa menirukan, di sini sudah ada kalimatnya ya. Ini lagu tentang bagian-bagian telinga agar kalian biasa lagi. Itu pertama. Telinga
kerja siswa secara mandiri. Jadi kalian kerjakan sendiri secara mandiri untuk mengukur kemampuan kalian ya, sejauh mana kalian sudah memahami materi hari ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya. Sudah selesai? Oke, boleh dikumpulkan masalah. Sudah? Oke, dikumpulkan jadi satu kelompok boleh yang sudah. Oke. Oke, sudah selesai? Oke. Sudah? Sudah? Oke, sudah? Satu kelompok boleh dikumpulkan menjadi satu kelompok juga boleh. Ya, dikumpulkan jadi satu kelompok ya. Kumpulkan jadi satu kelompok. Ya, kumpulkan jadi satu kelompok boleh ya. Kalau suami masak cepat, kumpulkan. Iya, dibawa ke depan. Ya sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah semua ya, anak? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, apa sih yang kita pelajari hari ini, anak-anak? Bagian-bagian telinga. Apa lagi yang sudah kita pelajari? Betul, proses mendengar bunyi, belajar konsentrasi juga. Terus berpikir, berpikir seperti komputer. Yang apa tadi? Yang sistematis dan logis. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ada pertanyaan ini. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Lalu pertanyaannya, coba kalian ceritakan mengapa sih kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Karena bermain game, apalagi? Senang-senang, main. Nah, itu yang buat kalian senang. Bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Main game yang paling menarik itu ya. Nah, ini ada sedikit kata-kata dari saya ya. Jadi, bersyukurlah kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita dikaruniai panca indera, terkhususnya telinga, yang normal sehingga kita bisa mendengar suara-suara indah yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Tetap semangat belajar dimanapun dan dengan belajar dengan siapapun dan belajar dimanapun agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Oke,
bagaimana menjaga kesehatan telinga di pertemuan kita selanjutnya. Oke, setelah itu sebelum kita akhiri, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Silakan kalian rapikan buku kalian terlebih dahulu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Sebentar, tunggu temannya. Oke, kita membaca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, agar apa yang hari ini kita dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak hebat seperti kalian. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.